Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan masalah fikih warisan. Dan kita telah masuk di muqaddimah atau pembahasan fikih secara umum tentang warisan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling inti, yaitu berkaitan dengan ahli waris dan bagian mereka, syarat-syarat mereka mendapatkan bagian itu, yaitu nanti kita masuk ke praktek di lapangan. Sebelum kita sebutkan tentang daftar ahli waris, saya sedikit mengulang lagi pembahasan yang berkaitan dengan fikih warisan supaya kita lebih paham lagi. Setelah itu nanti baru kita masuk ke daftar ahli waris. Karena kalau sudah masuk ke daftar ahli waris itu pembahasannya sedikit ya nggak rumit, sebenarnya tidak rumit, tapi sedikit kita harus memiliki banyak hafalan, banyak menghafal seperti ini, itu nanti yang penting kita tergambar. Kita ulang kembali, kita murojaah sedikit, yaitu kita ulang lagi pembahasan sebelumnya sebelum kita masuk ke daftar ahli waris. Pembahasan pertama kita ulang-ulang, ini pembahasan yang sudah berlalu, cuma kita ulang lagi supaya kita lebih paham. Pembahasan yang pertama, alokasi tentang harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kalau ada orang meninggal dunia, maka harta yang dia tinggalkan dialokasikan untuk 1 dari 5 alokasi, dan itu harus tartib. Yang pertama, alokasinya untuk biaya pemakaman jenazah. Kemudian kalau ada sisa, maka masuk yang kedua, yaitu membayar hutang yang ada kaitan dengan barang si mayit. Hutang yang ada kaitan dengan barang. Seperti si mayit itu punya mobil tapi masih kredit. Kreditnya belum selesai, maka hutang kreditnya harus segera diselesaikan supaya mobilnya bisa diambil dan bisa diwaris. Kalau masih ada sisa, maka masuk yang ketiga, yaitu hutang-hutang yang tidak ada kaitan dengan barang, yaitu cuma sekedar hutang uang, tidak ada jaminan, tidak ada barang yang berkaitan dengan warisan. Kemudian kalau ada sisa, masuk ke alokasi yang keempat, yaitu wasiat. Wasiat itu diberikan kepada non ahli waris dan jumlahnya maksimal 1/3. Dan itu masuk ke semua, bisa ke masjid, bisa ke sosial, atau bisa ke perorangan. Setelah wasiat, kemudian uang itu masih ada sisanya, maka itu setelah itu baru kembali ke ahli waris. Berarti alokasi ahli waris itu terakhir setelah 4 perkara ditunaikan. Kemudian pembahasan yang kedua, rukun warisan. Rukun warisan ada 3. Rukun warisan ada 3, yaitu warisan itu tidak akan bisa dijalankan kecuali ada 3 perkara ini. Yang pertama dinamakan dengan al-muwarrith. Al-muwarrith itu orang yang meninggal yang dia akan mewariskan harta kepada pihak keluarga. Dan itu siapa saja, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak. Anak meninggal, dia nggak punya siapa-siapa kecuali bapak dan ibunya. Siapa saja yang dia meninggal, dia punya harta, maka hartanya akan diwaris. Maka itu namanya muwarrith. Kemudian yang kedua, harus ada waris. Waris itu adalah ahli waris yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, yang nanti akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggal sama si mayit. Kemudian ketiga, harus ada al-haqqul mauruth, harta yang bisa diwariskan. Berarti si mayit, kemudian keluarga yang masih hidup, kemudian ketiga harus ada harta. Kalau tidak ada harta nggak bisa diwaris. Kemudian pembahasan yang ketiga, syarat mendapatkan warisan.
Syarat mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama, tahaqququ mautil muwarrith, kepastian berita kematian muwarrith. Muwarrith itu benar-benar sudah pasti kalau dia sudah meninggal. Kemudian kedua, tahaqququ hayatil warith. Syarat yang kedua, kepastian hidupnya ahli waris. Kepastian hidupnya ahli waris, walaupun hidupnya nggak lama dari muwarrith. Walaupun jaraknya 5 menit, kalau pasti bahwasanya ahli warisnya itu masih hidup ketika muwarrith meninggal, maka dia bisa mendapatkan. Kemudian ketiga, syaratnya harus ada ilmu tentang hubungan antara si mayit dengan si ahli waris itu apanya, istrinya, suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya, itu harus ada ilmunya. Kemudian pembahasan yang keempat, sebab-sebab mendapatkan warisan, yaitu jalur yang menjadikan orang itu bisa mendapatkan warisan. Sebab-sebab yang bisa mendapatkan warisan itu ada tiga. Yang pertama, sebabnya karena nasab. Nasab itu garis keturunan, yaitu sebabnya karena dia itu punya nasab garis keturunan dengan si mayit. Dan garis keturunan, jadi ini yang pertama, jadi nasab. Nasab itu garis keturunan. Yang kedua karena hubungan pernikahan. Karena si mayit dengan ahli waris itu ada hubungan pernikahan, suami istri. Kemudian yang ketiga karena ada al-wala. Al-wala itu karena dia itu punya jasa besar kepada si mayit, karena orang itu yang memerdekakan si mayit. Si mayit dulunya budak, kemudian dimerdekakan. Itu dinamakan dengan hak wala. Berarti orang itu bisa mendapatkan warisan karena satu dari tiga jalur itu. Jalurnya karena nasab, atau jalurnya karena pernikahan, atau jalurnya karena perwalaan, yaitu wala dinamakan dengan al-wala. Sedangkan nasab itu terbagi menjadi tiga. Nasab yaitu hubungan darah itu ada tiga. Yang pertama dinamakan dengan usul. Usul itu adalah orang yang menjadi sebab adanya si mayit. Jadi si mayit itu ada karena ada usul. Berarti siapa itu? Orang tuanya si mayit, kakeknya si mayit, atau ke atasnya lagi. Itu namanya usulnya si mayit. Ada orang meninggal dunia, dia punya bapak, ibu, atau bapaknya bapak, bapaknya ibu. Lah itu ke atasnya, itu namanya usul. Kemudian yang kedua, nasab yang kedua dinamakan dengan furu. Furu itu adalah orang yang ada karena sebab adanya si mayit. Yaitu siapa itu? Anaknya si mayit, cucunya si mayit, kemudian cicitnya si mayit. Itu namanya furu. Kemudian yang ketiga, hawashi. Apa itu hawashi? Hawashi itu adalah anaknya usul yang bukan dari jalur si mayit. Anaknya usul yang bukan dari jalur si mayit. Misalkan si mayit dia punya bapak ibu. Anaknya bapak si mayit, saya meninggal. Saya punya bapak dan saya punya ibu. Anaknya bapak ibu saya yang bukan dari saya, itu namanya usul hawashi. Berarti siapa misalnya itu? Namanya saudara. Ada saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Atau anaknya kakek. Anaknya kakek yang bukan dari jalur usul saya. Berarti saudaranya bapak. Saudaranya bapak atau saudaranya ibu saya, namanya paman atau bibi. Terus naik ke atas itu. Itu namanya hawashi. Berarti nasab itu ada tiga. Ada yang usul itu orang yang menjadi sebab akan adanya si mayit. Itu namanya usul. Kalau furu, orang yang ada karena sebab adanya si mayit. Furu'nya berarti cabangnya si mayit. Kemudian kalau hawashi itu anaknya usul yang bukan dari jalur si mayit. Kemudian pembahasan yang kelima tentang mawani'ul irthi, pembatal warisan. Yaitu orang itu walaupun dia punya satu dari tiga jalur, yaitu nasabnya atau nikah atau wala, tapi karena dia itu punya penghalang, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan. Dinamakan dengan mawani, penghalang orang untuk mendapatkan warisan, padahal jalurnya ada. Itu penghalangnya ada tiga. Yang pertama ar-riq, karena perbudakan.
Jadi seorang bapak meninggal dunia, kalau anaknya budak, maka anaknya tidak mendapatkan warisan. Anaknya budak tidak mendapatkan warisan. Karena merdeka dan budak tidak saling mewariskan. Kemudian yang kedua, karena pembunuhan. Berarti kalau ada anak membunuh bapaknya, sampai bapaknya meninggal, maka anak yang membunuh, dia dicoret dalam daftar ahli waris. Berarti anak yang membunuh tidak mendapatkan warisan, sehingga dia kayak nggak ada. Berarti yang mendapatkan anak yang lain. Kemudian ketiga, pembatal warisan itu ketika perbedaan agama. Misalkan ada orang tua, ada bapak, dia punya anak dua, laki-laki semua. Tapi anak yang pertama murtad, keluar dari agama Islam. Dia agamanya Kristen atau Yahudi atau yang lainnya. Bapaknya meninggal dunia, maka anak yang beda agama dicoret. Berarti seakan-akan dia itu nggak punya anak yang pertama. Berarti seakan-akan anaknya cuma satu. Pertanyaan, kenapa anak yang pertama nggak mendapatkan? Karena beda agama. Beda agama. Jadi entah karena yang meninggal itu orang muslim, maka keluarga yang kafir tidak mendapatkan bagian, atau yang meninggal itu orang kafir, maka keluarga orang muslim tidak mendapatkan bagian. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi orang kafir tidak bisa mewariskan dan tidak bisa mewarisi. Jadi dia tidak bisa mewariskan kepada keluarganya dan dia tidak bisa mewarisi dari keluarga yang meninggal, nggak bisa. Perbedaan agama tidak saling mewariskan. Kemudian pernah kita sebutkan juga tentang bagaimana tentang warisannya wanita yang dicerai. Wanita yang dicerai maka ada dua macam. Yang pertama, jika wanita yang dicerai itu masih dalam tahapan tolak roj'i. Tolak roj'i itu nanti ada dua. Cerai pertama, cerai kedua. Perceraian pertama yaitu ketika suami mengatakan kalimat cerai pertama, kamu saya cerai, ini jatuh tolak pertama. Nanti kemudian baikan lagi, kemudian nanti berjalan waktu ngomong kalimat cerai lagi yang kedua. Ucapan cerai pertama dan kedua itu dinamakan dengan tolak roj'i. Tolak roj'i selama masih dalam masa iddah, maka istrinya itu masih status menjadi istri. Kalau suaminya meninggal dunia, maka dia itu mendapatkan warisan. Contohnya misalkan ini, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Setelah itu istrinya pulang ke rumah orang tua. 1 bulan suaminya meninggal. Istrinya mendapatkan warisan nggak ini? Dapat. Kenapa dapat? Karena masih perceraian pertama dan masih masa iddah. Iddahnya kapan? 3 kali haid. 3 kali suci dari haid. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, suaminya mengatakan kamu saya cerai, walaupun baru pertama ucapan cerai keluar, istrinya pulang ke rumah orang tua, sudah 3 kali haid, sudah 3 kali suci dari haid. Setelah itu setelah 6 bulan suaminya meninggal dan belum rujuk. Suaminya meninggal dunia dan belum rujuk. Apa hukumnya? Maka wanita itu tidak mendapatkan warisan, karena dia seperti wanita merdeka. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi wanita yang dicerai selama itu tolak roj'i itu tolak yang orang itu suami masih boleh kembali. Maka kalau masih masa iddah, kemudian suaminya meninggal, maka istri mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka istri tidak mendapatkan warisan. Contohnya misalkan, atau cerai kedua, cerai pertama sudah rujuk, berjalan waktu setahun, cerai lagi, kalimat cerai keluar dari suaminya, maka ditunggu. Kalau suaminya meninggal sebelum masa iddah selesai, maka istrinya masih mendapatkan. Tapi kalau meninggalnya setelah masa iddah, maka istri tidak mendapatkan kalau mereka belum rujuk. Kecuali kalau mereka sudah rujuk sudah selesai. Tapi rujuk tolak roj'i, rujuk kalau masih masa iddah, rujuknya bisa dengan ucapan kita baikan lagi, atau dengan perbuatan seperti suaminya mendekati istrinya sampai akhirnya misalkan berhubungan intim, maka itu sudah rujuk. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, rujuk tidak bisa dengan ucapan ngomong ayo kita baikan lagi, nggak bisa. Kalau sudah selesai masa iddah, rujuknya harus dengan akad yang baru. Misalkan seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kemudian istrinya pulang ke rumah orang tua. Setelah setahun, mereka sudah berpisah selama setahun, atau sudah berpisah 6 bulan lah itu. 6 bulan setelah itu mereka pada menyesal, kemudian mereka mau rujuk. Boleh nggak mereka itu rujuk kembali?
boleh, tapi tidak boleh dengan ucapan rujuk atau perbuatan rujuk, nggak boleh. Rujuknya harus dengan akad nikah yang baru, sehingga harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab kabul, itu harus ada. Ya kayak orang nikah, kayak orang nikah itu, kayak orang nikah. Walaupun sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, masih boleh mereka itu kembali, masih boleh kembali selama ucapan cerai pertama dan kedua. Tapi kalau sudah perceraian ketiga, namanya tolak bain. Tadi kan tolak roji, kalau ini tolak bain. Kalau sudah cerai, kalimat cerai ketiga keluar, maka dia sudah statusnya bukan suami istri lagi. Maka kalau seandainya suami meninggal dunia, istrinya tidak mendapatkan warisan. Istrinya tidak mendapatkan warisan. Tapi nanti dibahas lagi oleh para ulama, orang mencerai istrinya itu diakui ketika suami itu masih sehat. Kalau suami sudah sakit-sakitan, maka kalimat cerainya nggak bermanfaat, sehingga tidak dianggap. Suaminya sudah sakit-sakitan, sudah mau mati, baru menceraikan istrinya, maka nggak dianggap. Maka tetap itu sebagai istri dan dia mendapatkan warisan. Ini masalah-masalah yang pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kita hanya ngulang-ulang saja sebelum kita masuk ke daftar orang-orang yang mendapatkan warisan. Nah, sekarang kita masuk di daftar orang-orang yang mendapatkan warisan. Orang yang mendapatkan warisan itu nanti ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Ini saya sebutkan ini daftar secara detail, secara lengkap. Maksudnya supaya kita tahu selain itu berarti nggak mungkin dapat warisan. Selain itu tidak mungkin mendapatkan warisan dari data ini. Yang bisa mendapatkan warisan hanya orang yang nanti akan kita sebutkan. Selain itu nggak ada. Tapi apakah yang kita sebutkan ini pasti mendapatkan? Belum tentu. Belum tentu, karena nanti ada penghalangnya. Ada orang yang menghalangi. Jadi nanti terkadang sesama ahli waris itu saling membatalkan. Adanya anak laki-laki, maka membatalkan semua laki-laki yang mendapatkan warisan. Semuanya batal semua. Pamannya hilang, kemudian anak paman hilang semua. Ya, tapi kalau anak nggak mendapatkan, paman bisa mendapatkan. Paman tidak ada juga, anak nggak ada juga, maka anak paman bisa mendapatkan. Itu nanti jadi seperti itu. Nanti semua syarat-syaratnya nanti akan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke data atau daftar orang-orang yang mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki. Ini yang dari kalangan laki-laki dulu. Daftar ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15 orang. Laki-laki yang bisa mendapatkan warisan itu jumlahnya 15 orang. 15 orang itu nanti ada yang dari jalur nasab, ada yang dari jalur pernikahan, ada juga yang dari jalur al-wala. Itu semuanya lengkap, terkumpul semuanya di daftar 15 orang itu. Yang pertama, ini saya sebutkan istilah bahasa Arabnya dulu. Setelah itu nanti saya jelaskan di kita, saya contohkan masa itu apa. Karena terkadang kalau kita memakai istilah bahasa Indonesia itu rancu. Maka kita pakainya bahasa Arab. Karena rancunya bahasa Indonesia. Yang pertama namanya al-ibnu. Ibn. Dinamakan dengan ibn. Ibn itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Kemudian kedua, ibnul ibni wa insaful. Yang kedua, ibnul ibn. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Apa itu berarti anak laki-laki dari anak laki-laki? Cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bisa dipahami ya istilahnya ya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafula atau di bawahnya. Di bawahnya itu berarti cicit. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, paham ya? Bahasanya, makanya itu Indonesia itu susah gitu, bahasanya itu susah. Enaknya pakai bahasa Arab, enak. Ibnul ibn atau ibnu ibnil ibn. Jadi seperti itu. Jadi anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cicit laki-laki dari cucu laki dari anak laki-laki. Ya, paham ya? Atau ke bawahnya lagi. Kalau memang dia punya di bawahnya lagi, dapat. Nah, jadi ini yang pertama ibn, yang kedua ibnul ibn, anaknya anak laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ketiga al-ab, bapak. Yang ketiga bapak.
Kemudian yang keempat, al-jad min qibalil ab wa in ala. Kakek laki-laki dari bapak laki-laki. Jadi abul ab, bapaknya bapak. Atau di atasnya lagi, bapaknya bapak-bapak. Ya, paham ya? Karena istilah kita itu susahnya itu buyut. Buyut itu kan banyak gitu loh. Buyut siapa kan gitu. Kakek itu kakeknya bapaknya bapak namanya kakek, bapaknya istri juga namanya apa? Kakek juga gitu kan, ribet bahasa Indonesia itu ribet gitu. Jadi bahasa kakek, bahasa buyut itu bahasa yang rancu kalau di kita masalah fikih. Kenapa? Karena kakek itu bisa dipakai untuk orang tuanya bapak, bisa juga dipakai untuk orang tuanya ibu. Nah, ini jadi masalah ini. Nah, jadi ab yang ketiga itu ab itu bapak, kemudian yang keempat jad itu kakek laki-laki dari bapak laki-laki atau di atasnya lagi, buyut laki-laki dari kakek laki-laki dari bapaknya laki-laki, yaitu abil ab, bapak. Ya, jadi istilahnya seperti itu. Jadi bapak atau bapak atau bapak. Bisa dipahami ya, paham ya? Karena istilahnya susah, memang istilahnya kita ini jelimet istilahnya itu. Tapi maksudnya yang penting tergambar lah, tergambar. Mungkin kalau kita mungkin kok masih ada orang sampai 3 seperti itu, bisa. Kalau di Arab banyak. Kalau di Indonesia mungkin kan jarang, karena biasanya orang Jawa itu kan nikahnya sudah tua. Sehingga dia untuk bisa mendapatkan nasab sebanyak ini kan terkadang dia nggak dapat. Tapi kalau di Arab sering. Di Arab itu sampai dia itu kadang punya orang tua dia itu ketemu dengan anaknya, cucunya, cicitnya, sampai di bawah cicit itu dia masih mendapatkan. Anas bin Malik itu, ini cerita ya, Anas bin Malik itu ketika beliau itu mau meninggal, beliau mendapatkan keluarga semua dari anaknya, cucunya, cicitnya di bawah cicit apa itu? Di bawah cicit, bukan cocot, bukan. Jadi cucu, cicit, bawahnya cicit lah itu, bawahnya cicit. Itu dikumpulkan semua, itu sekitar 120 orang. Jadi keluarganya, semua anaknya Anas bin Malik, anaknya, cicit, cucunya, cicitnya, itu kalau dikumpulkan itu sekitar 120 orang. Berarti menunjukkan apa? Orang zaman dulu itu biasa kayak gitu, biasa. Nah, jadi yang ketiga itu bapak, kemudian yang keempat bapaknya bapak atau di atasnya lagi. Bapaknya bapak atau bapaknya bapak-bapak. Nah, itu di atasnya lagi. Kemudian yang kelima al-akhu syaqi. Yang kelima saudara kandung. Saudara kandung, yaitu maksudnya ini berkaitan dengan si mayit. Saudara kandungnya si mayit. Kemudian yang keenam al-akhu lil ab. Saudara sebapak. Saudara sebapak. Kemudian yang ketujuh al-akhu lil saudara seibu. Saudara seibu. Kemudian yang 8 ibnul akhi syakik, anak saudara kandung. Berarti apa itu? Anaknya saudara kandung, keponakan. Keponakan, tapi keponakan dari saudara kandung. Saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki. Kemudian yang 9 ibnul akhlil ab, anak dari saudara sebapak. Anak dari saudara sebapak, yaitu keponakan dari saudara sebapak. Faham ya? Ini saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, faham ya? Jadi kalau saudara kandung itu, saya punya bapak ibu, nah bapak ibu saya itu punya anak selain saya. Nah, itu namanya saudara kandung. Kalau bapak saya itu meninggal, ibu saya meninggal. Setelah itu bapak saya menikah dengan laki-laki perempuan yang lain, kemudian punya anak. Nah, itu berarti apa? Saudara apa ini? Saudaranya sebapak saya, tapi beda ibu. Atau bapak saya meninggal, ibu saya menikah dengan laki-laki yang lain, dengan suami yang lain, kemudian punya anak, maka itu namanya saudara seibu. Ya, itu namanya saudara seibu. Kemudian ke-10 al-ammu syakik, paman kandung. Saya tanya, paman kandung itu apa? Paman kandung. Jadi nanti paman itu ada 3, ada paman kandung, paman sebapak, paman seibu. Jadi yang ke-10 itu al-am syakik, paman kandung. Kemudian ke-11 al-am lil ab, paman sebapak.
Apa itu paman kandung atau paman sebapak atau paman seibu? Jadi gini, saya punya bapak, bapak saya punya saudara. Saudaranya bapak saya yang kandung itu namanya paman kandung saya. Bisa dipahami ya, paham ya? Bapak saya punya saudara kandung, berarti itu paman kandung bagi saya. Bapak saya punya paman sebapak, saudara sebapak, maka itu namanya paman sebapak. Paman sebapaknya saya. Bapak saya punya saudara seibu, nah, itu namanya paman seibu. Bisa dipahami ya istilahnya ya? Paham ya? Dan itu dinamakan dengan am. Am itu saudaranya bapak. Saudaranya ibu walaupun juga dinamakan paman dan bibi, mereka tidak ada yang mendapatkan. Mereka semuanya terputus dalam warisan. Sehingga mendapatkan paman atau hawashi yang mendapatkan itu dari jalur bapak. Dari jalur ibu tidak. Kecuali nanti saudara seibu, itu mereka bisa mendapatkan, tapi selain itu enggak. Jadi ada paman yang ke-10 paman kandung, kemudian yang ke-11 paman sebapak. Paman seibu enggak mendapatkan. Paman seibu bukan termasuk ahli waris. Kemudian yang ke-12 Ibnul Am Syakik, anak dari paman kandung. Anaknya. Anak paman kandung, berarti siapa kita? Sepupu. Sepupu dari paman kandung. Kemudian ke-13 Ibnul Amdil Ab, anak dari paman sebapak. Berarti sepupu dari paman sebapak. Kemudian ke-14 Az-Zawju, suami. Yang ke-14 Az-Zawj, suami. Kemudian yang ke-15 terakhir Al-Mu'tik, laki-laki yang merdekakan. Berarti coba kalau kita perhatikan ya, dari 15 ini yang dari jalur nasab itu 13. Laki-laki yang bisa mendapatkan warisan dari jalur nasab itu 13. Sedangkan dari jalur pernikahan cuma 1. Suami. Maka dari jalur pernikahan tidak ada yang mendapatkan kecuali hanya suami atau istri. Mertua nggak dapat. Anak angkat nggak dapat. Anaknya angkat atau anak tiri tidak mendapatkan karena dia bukan siapa-siapa. Karena tidak ada hubungan dia dengan si mayit. Jadi yang kita lihat itu hubungannya. Dia itu hubungan sama si mayit itu apa? Jadi kalau yang paling banyak itu yang dari jalur nasab. Jadi jalur nasab itu banyak, 13 kalau yang laki-laki. Kemudian kalau yang dari pernikahan cuma 1 yaitu suami. Kemudian kalau dari jalur perbudakan itu cuma 1 yaitu laki-laki yang memerdekakan kita. Nah, berarti ada 15. Selain ini laki-laki selain ini enggak ada yang tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Contohnya misalkan paman tadi kan, paman seibu. Paman seibu. Itu bisa nggak mendapatkan warisan paman seibu? Nggak bisa. Nggak ada. Paman seibu nggak bisa mendapatkan warisan. Paman seibu, paham ya paman seibu ya? Kalau bapak saya itu punya saudara seibu. Saudara seibu. Misalkan ini, saya punya, jadi saya itu tidak punya ahli waris yang lain kecuali 1. Misalkan itu, saudara seibunya bapak saya. Atau namanya paman seibu. Bisa nggak mereka mendapat warisan? Nggak bisa. Tidak bisa, karena mereka bukan termasuk daftar ahli waris. Mereka bukan termasuk daftar ahli waris, walaupun saudaranya bapak. Nah, jadi itu, maka nanti kita lihat pokoknya, kalau ada orang meninggal dunia, maka gini, kita kalau mau hitung-hitungan warisan itu, setiap ada orang mau meninggal dunia, misalkan orang meninggal dunia itu, ini dapat berapa Ustaz? Enggak, datanya semua kumpulkan dulu. Saya pengen data 15 orang ini ada semua enggak gitu. Sehingga saya biasanya tanya, ahli waris yang masih hidup siapa saja? Jangan mengatakan atau jangan mengira cuma anak saja gitu loh. Enggak, walaupun anak laki-laki, usul masih bisa mendapatkan. Jadi yang tidak bisa gugur itu 2. Usul dan furu itu tidak bisa gugur sama sekali. Hawashi bisa gugur kalau ada anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki, maka hawashinya bisa gugur semuanya, tapi usul tidak bisa gugur. Sehingga maksudnya itu kalau ada orang meninggal dunia, datanya itu dikumpulkan semua. Siapa ahli waris dari laki-laki dan perempuan yang ada, kumpulkan semua datanya.
Nanti kita pelajari persatu-persatu. Oh, ini nggak dapat, ini nggak dapat, oh ini nggak dapat, ini coret, tinggal berarti yang dapat cuma ini. Ini berapa hitungannya? Nah, nanti kita hitung. Nanti ada hitungannya masing-masing. Berarti laki-laki yang bisa mendapatkan warisan atau laki-laki yang masuk dalam daftar ahli waris cuma 15 orang ini saja. Selain itu maka mereka tidak masuk dalam daftar ahli waris. Kemudian kita masuk ke data ahli waris dari kalangan perempuan. Perempuan yang bisa mendapatkan warisan itu cuma 10 orang. Perempuan yang bisa mendapatkan warisan itu cuma 10 orang. Yang pertama bin. Yang pertama bin. Bin itu putri, anak perempuan. Nanti bagiannya kita belum bicara masalah bagian. Bagiannya berapa nanti ada semua. Kemudian kedua bintul ibn wa in nazala. Yang kedua bintul ibn wa in nazala, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki atau cicit perempuan dari cucu laki-laki dan anak laki-laki. Bin ibn ibn, istilahnya seperti itu. Jadi bintul ibn atau bintu ibn ibn. Bisa difahami ya, paham ya? Jadi anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau di bawahnya lagi cicit perempuan dari cucu laki-laki dan anak laki-laki. Ya, paham? Bisa dipahami nggak? Bintu ibn ibn. Jadi makanya nanya bahasa Arab itu kayak gitu. Saya punya, misalkan ini, saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki menikah, dia punya anak cucu berarti laki-laki. Kemudian cucu saya menikah, dia punya anak perempuan, ya kan? Ya, ini namanya cucu cicit, perhatian cicit ya. Cicit dari cicit perempuan, tapi ke atasnya itu harus laki-laki. Kalau ada perempuan nggak bisa mendapatkan. Kalau atasnya itu ada yang perempuan nggak bisa mendapatkan. Jadi bin yang pertama anak, kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki dan ke bawahnya. Jadi harus ibn, jadi ke atasnya itu harus laki-laki semua jalurnya. Kalau dia itu cucu, ke atasnya lewati perempuan, maka batal. Cucu yang melewati perempuan batal. Tapi kalau cucu yang melewati laki-laki bisa mendapatkan. Tapi kalau lewatnya perempuan batal semua. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan warisan yang ketiga ibu. Ibu. Kemudian yang keempat al-jaddah min qibalil nenek dari ibu. Nenek dari ibu berarti ibunya ibu atau ibunya ibu-ibu. Paham ya? Ibunya ibu-ibu. Ummul itu ibunya ibu kita. Atau ummul ibunya nenek perempuan dari ibu kita. Bahasanya yang. Jadi ummul itu. Ummul Jadi itu bisa. Jadi itu bisa mendapatkan. Kemudian kelima, jaddah min qibalil ab. Nenek dari bapak. Nenek dari bapak. Jadi dari bapak itu di atasnya bapak itu semuanya dapat. Di atasnya bapak itu semuanya dapat, yaitu bapaknya bapak dapat, ibunya bapak dapat. Itu maksudnya jaddah. Jadi Ummul ab itu ibunya bapak. Ibunya bapak itu termasuk nenek yang mendapatkan. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan yang keenam al-ukhtu syaqiqah, saudari kandung. Saudari kandung. Kemudian yang ketujuh al-ukhtu lil ab, saudari sebapak. Kemudian yang 8 al-ukhtu lil saudari seibu. Saudari seibu mendapat. Jadi saudari itu mesti dapat. Masuk semua, baik saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, semuanya masuk. Tapi kalau ammah itu bibi nggak masuk. Bibi tidak ada yang masuk. Perempuan nggak ada yang masuk. Perempuan yang masuk itu cuma itu saja. Jadi al-ukhtu lil ab nomor 8, al-ukhtu lil 8 itu saudari seibu. Kemudian ke-9 az-zaujah, istri. Yang 9 itu istri. Kemudian 10 al-mu'tiqah,
wanita yang merdekakan budak. Ada seorang wanita, dia punya budak, budaknya dimerdekakan. Budaknya kerja jadi orang sukses, kaya, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Meninggal dunia, maka hartanya diambil sama wanita yang dulu pernah memerdekakan. Itu dinamakan dengan al-mu'tiqah. Berarti wanita yang bisa mendapatkan warisan cuma ini. Wanita yang mendapatkan warisan cuma ini. Selain itu nggak ada yang mendapatkan warisan. Selain itu tidak ada yang mendapatkan warisan. Misalkan gini, saya punya anak. Jadi nanti kaidahnya itu ada sebuah kaidah penting. Semua ahli waris yang sampai kepada si mayit dengan jalur perempuan, bisa dipahami ya. Jadi yang mengantarkan antara si ahli waris dengan si mayit itu ada perempuan, maka tidak bisa mendapatkan warisan kecuali hanya satu. Yaitu siapa? Kecuali saudara seibu. Selain itu nggak ada yang bisa mendapatkan. Contohnya gini, saya punya anak dua, laki-laki perempuan. Anak yang laki-laki menikah, dia punya anak, cucu saya dari anak laki-laki. Kemudian anak perempuan saya juga sudah menikah, cucu saya dari anak perempuan. Kalau seandainya anak laki-laki saya, anak perempuan saya meninggal semua, sehingga saya cuma punya cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, siapa yang bisa mendapatkan? Hanya cucu dari anak laki-laki. Kenapa? Karena cucu sampai kepada saya lewatnya laki-laki. Ya, paham ya? Yang menghubungkan antara cucu saya dengan saya itu kan anak laki-laki kan itu. Kan tidak langsung berhubungan sama saya, karena bukan anak langsung saya atau bapak saya langsung kan itu. Tapi kan melewati orang dulu, melewati orang nasab yang lain kan itu. Ini tergambar nggak, paham? Bisa dipahami ya? Kalau itu pandangannya masih ngambang soalnya. Jadi kalau ada orang yang dia itu nggak langsung nyambung kepada si mayit, tapi dia itu lewat perantara. Dia kepada si mayit itu ada perantara. Kalau perantaranya perempuan, maka terputus. Maka cucu saya dari anak perempuan, kan cucu saya itu kan nggak langsung berhubungan dengan saya secara nasab kan gitu. Dia berhubungan sama saya lewat perempuan, lewat anak saya dulu, baru kan cici kan gitu. Ketika dia itu lewatnya perempuan, sampai ke saya itu lewatnya perempuan, dan perempuan itu sudah meninggal, atau ya itu lewatnya perempuan, maka dia secara otomatis bukan ahli waris saya. Bisa dipahami ya, paham ya? Maka saya punya cucu dari anak perempuan, semuanya bukan ahli waris saya. Mereka bisa mendapatkan warisan nggak? Nggak bisa. Tapi bisa saya kasih harta nggak? Bisa, dari jalur wasiat. Bisa dipahami, paham ya, paham ya? Misalkan saya sudah, misalkan kakek saya sudah tua renta, misalkan itu. Qadarullah itu, saya itu nggak punya siapa-siapa kecuali cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Anak laki-laki perempuan saya sudah nggak ada semua. Maka yang menjadi ahli waris saya cuma cucu dari anak laki-laki. Mereka semua yang ambil harta. Cucu dari anak perempuan nggak ada yang mendapatkan harta sama sekali kalau itu warisan. Maka saya kasihan ketika mereka nggak mendapatkan harta saya. Maka saya ingin memberikan mereka harta. Bisa nggak? Bisa, dengan jalur wasiat. Tapi wasiat maksimal 1/3. Maka saya berwasiat nanti kalau saya meninggal dunia, cucu-cucu saya dari anak perempuan saya, mereka mendapatkan wasiat saya, yaitu 1/3. Nanti itu wasiat dikasih dulu wasiat. Setelah itu sisanya baru dibagi ke ahli waris. Bisa difahami ya, paham ya? Contohnya misalkan paman dari saudaranya ibu. Kalau kita kan namanya paman. Kalau di bahasa Arab namanya khol. Namanya khol. Khol itu saudaranya ibu. Namanya khol. Tapi kita namanya kan paman juga. Ini kacaunya di bahasa kita itu. Maka semua saudaranya ibu batal semua. Mereka tidak ada yang masuk dalam daftar ahli waris. Kenapa? Yang menyampaikan saya dengan mereka, saya yang meninggal. Saya punya paman dari keluarganya ibu, saudaranya ibu. Maka mereka terputus, mereka bukan ahli waris saya. Kenapa? Karena yang menyampaikan mereka dengan saya itu ibu. Ibu itu perempuan. Bisa dipahami ya, paham ya? Tapi kalau saudaranya bapak, paman saya dari saudaranya bapak, mereka masuk dalam daftar ahli waris. Kenapa? Karena yang menyampaikan antara mereka dengan saya itu bapak saya. Bapak saya itu laki-laki. Bisa dipahami ya, paham ya? Gak tahu nggak paham kan ini?
Maksudnya ya bahasanya kayak gini, karena memang bahasa kita itu yang susah. Mungkin terkadang ini bahasanya apa gitu loh. Karena memang bahasa Indonesia itu yang kacau gitu loh. Bahasa Indonesia itu yang kacau, sehingga terkadang kita itu menggambarkan kok susah sekali gitu loh. Nah, jadi seperti itu intinya, perantara perempuan, seseorang ahli waris di mana keluarga di mana dia sampai kepada si mayit melewati perempuan, maka semuanya batal kecuali cuma satu. Siapa satu itu? Yaitu saudari seibu. Ibu saya menikah dengan laki-laki lain, kemudian punya anak. Ini kan berarti saudari seibu. Yang menyampaikan antara saya dengan dia kan ibu saya. Ibu saya kan perempuan. Tapi dia mendapatkan. Selain itu nggak ada yang dapat. Selain itu tidak bisa mendapatkan. Maka nanti keluarga yang tidak masuk dalam daftar ini, dalam daftar ahli waris, bisa mendapatkan wasiat. Contohnya gini ya, saya contohkan. Contoh yang lain. Kalau seandainya bapak saya meninggal, saya itu sejak kecil anak yatim, dirawat sama paman dari saudaranya ibu saya. Ibu saya itu punya kakak laki-laki, ibu saya kerja karena bapak saya meninggal. Setelah itu saya itu diserahkan sama ibu saya kepada kakaknya ibu. Berarti siapa itu? Kakaknya ibu itu Pak D kan gitu. Namanya kan Pak D atau paman. Saya dari kecil dirawat sama paman saya, wis pokoknya luar biasa lah jasa paman saya misalkan itu. Sampai saya menjadi orang sukses, saya punya harta. Qadarullah kalau saya meninggal dunia, paman saya masih hidup gitu. Saya tidak bisa memberikan warisan kepada paman saya, padahal dia merawat saya. Sedangkan paman dari bapak saya nggak pernah ngurusi sama saya sama sekali. Ya, secara warisan yang mendapatkan warisan itu paman dari bapak. Walaupun mereka nggak pernah ngurusi saya itu. Sedangkan paman dari ibu yang ngurusi saya dari kecil nggak ada yang dapat warisan. Kenapa? Karena jalur warisan itu nggak bisa dengan jasa, karena orang itu ngerawat kita, nggak bisa. Jalurnya itu karena nasabnya apa dia itu. Maka saya bisa memberikan kepada paman saya yang rawat saya, yaitu saudaranya ibu saya, Pak D saya dari ibu, itu dengan wasiat. Saya meninggal dunia, tetap paman saya yang dari bapak. Kalau saya itu nggak punya ahli waris yang lain yang lagi kecuali mereka tetap dapat. Walaupun mereka nggak pernah merawat saya sama sekali. Mereka dapat. Walaupun mereka nggak pernah tahu saya dan nggak pernah mikirin saya, mereka dapat. Kenapa? Karena mereka punya jalur dengan saya. Bisa dipahami ya? Jadi gini, intinya masalah warisan itu murni itu Allah yang membagi, dan itu Allah cuma melihat nasab. Nasabnya itu sebagai apa? Dengan si mayit. Bukan berkaitan dengan jasanya terhadap si mayit. Jasanya kayak apa nggak peduli. Contohnya gini, saya contohkan ya. Saya punya anak laki-laki dan perempuan. Ketika saya sudah tua renta, yang rawat saya mati-matian itu anak perempuan saya. Anak laki-laki saya durhaka sama saya, nggak pernah ngurusi saya, nggak pernah peduli dengan saya. Yang merawat saya mati-matian itu anak perempuan. Saya meninggal dunia, terus bagaimana warisannya itu? Maka warisannya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Pertanyaan, kalau anak perempuan protes, kan saya yang paling banyak ngerawat, saya mengasuh bapak saya, bakti sama bapak saya, sedangkan anak laki-laki kan nggak bakti kan itu. Kita katakan bakti Anda itu untuk ibadah Anda. Jangan sampai gara-gara Anda itu lebih bakti, akhirnya minta bagian lebih. Kenapa? Karena baktinya Anda kepada bapak Anda itu urusan pahala, untuk urusan akhirat Anda, bukan urusan warisan. Warisan tetap mau durhaka maupun tidak, nggak ada manfaatnya. Bisa dipahami ya, paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi warisan itu berkaitan masalah nasab, hubungannya apa dengan si mayit dia itu. Mau dia durhaka, mau dia itu baik, mau dia itu nggak peduli. Yang penting nasab dia itu hubungannya apa. Ada orang misalkan dia itu rupanya ya dia itu hubungannya sama saya itu paman dari saudara bapak misalkan itu. Saya nggak punya keluarga sama sekali, nggak punya anak. Saya tidak punya anak, orang tua sudah nggak ada, sudah pada meninggal. Cuma saya punya paman masih hidup dari bapak, tapi kurang ajar paman saya, zalim sama saya sejak saya kecil. Warisan bapak saya dicurangi semua, sampai saya nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya apa? Saya kerja sendiri, semua harta saya dicuri sama paman saya, sampai akhirnya saya sukses. Qadarullah saya meninggal.
Siapa yang dapat warisan? Paman yang menzalimi saya, dia dapat semua. Ya paham ya? Tidak bisa kita itu, bisa nggak kita itu menghalangi? Nggak boleh. Pokoknya saya mati kamu nggak boleh mendapatkan, nggak bisa. Karena Allah yang membagi, bukan Anda. Jadi nggak bisa. Kecuali kalau Anda mau hibahkan ketika masih hidup, nggak ada masalah. Saya hibahkan semua harta saya, tapi itu ketika masih hidup. Kalau bisa wasiat kepada keluarga yang merawat saya, walaupun dia nggak mendapatkan warisan, bisa dengan cara wasiat, tapi wasiat maksimal sepertiga. Ya paham ya? Jadi ya, intinya dalam masalah warisan itu seperti itu. Warisan itu seperti itu. Intinya kalau ada orang meninggal dunia, kalau kita mau bagi waris, kita itu minta data. Semua yang masih hidup dari kalangan laki-laki dan perempuan dari keluarganya semua itu siapa saja? Ayo data. Didata semua. Ini. Ah, kita pelajari. Ini masuk dalam daftar waris enggak? Ini bukan ahli waris, berarti dia karib kerabat. Jadi keluarga itu nanti ada dua. Keluarganya semua itu ada dua. Ada namanya ahlul waris, ahli waris. Itu yang tadi, yang laki-laki ada 10 orang, 15, yang perempuan ada 10, itu namanya ahli waris. Yang kedua namanya ulil qurbah, karib kerabat. Karib kerabat itu siapa? Keluarga yang tidak masuk dalam daftar ahli waris. Bisa dipahami ya? Contohnya siapa? Misalkan khol, paman dari saudaranya ibu, itu masuknya karib kerabat, tidak masuk ahli waris. Cucu dari anak perempuan itu masuknya ke karib kerabat, tidak masuk ahli waris. Walaupun dekat, hubungannya dekat, tapi dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam daftar laki-laki dan perempuan yang mendapatkan warisan. Nah, jadi nanti seperti itu. Intinya kita pahami bahwa setiap orang itu ketika meninggal dunia, datanya harus keluarkan semua. Datanya keluarkan semua. Kalau ada anak laki-laki, itu kuat sekali anak laki-laki. Sehingga semua laki-laki selain bapak, batal semua. Coret semua namanya gara-gara anak laki-laki. Dan nanti semuanya bisa dibatalkan gara-gara anak laki-laki. Sehingga kalau orang punya anak laki-laki itu kuatnya luar biasa. Tapi masalahnya itu, banyak orang itu nggak punya anak laki-laki. Saya misalkan, saya nggak punya anak laki-laki. Saya punya anak perempuan misalkan itu. Anak perempuan mendapatkan setengah, nggak bisa lebih. Kalau jumlahnya 1, nanti akan pembagiannya ada. Terus siapa sisanya? Setengah ini dibagi kepada siapa? Kepada ahli waris yang masih ada. Kan masih banyak ahli waris kan gitu. Ya, ahli waris kan masih banyak sekali itu. Maka nanti sisanya sisa dari anak perempuan itu nanti dari ahli waris yang lain. Ahli waris yang lain itu siapa yang masih ada. Dan itu rupanya kasus seperti ini banyak. Kasus seperti ini banyak. Saya sering didatangi sama orang-orang yang dia itu tidak punya suami, seorang wanita, tidak punya suami, tidak punya anak. Suaminya meninggal, suaminya sudah meninggal dan nggak punya anak. Terus ahli warisnya siapa itu? Nah, saya tanya data, coba data yang masih hidup siapa saja. Oh, saya masih hidup punya ini, saya data semua. Oh, ini coret. Berarti tinggal ini yang kemungkinan bisa mendapatkan ini. Setelah itu bagaimana? Kita data semua. Setelah itu kita data, oh ini kalah dengan si ini. Karena ada si ini berarti dia nggak mendapatkan. Nah, berarti ini coret semua karena ada si ini. Ini coret karena ada si ini. Setelah itu apa? Yang kuat-kuat ini, mereka nanti bisa mendapatkan. Tinggal dihitung si ini bagiannya berapa, si ini bagiannya berapa. Itu nanti semuanya nanti ada bagian masing-masing. Bisa dipahami ya, paham ya? Nah itu kalau kita itu, jadi gini, kalau kita itu bicara masalah warisan, tahap pertama yang kita pahami, kalau dia meninggal dunia, bagaimana secara pembagian warisan itu? Tahap pertama itu didata semua ahli waris yang masih hidup, laki-laki atau perempuan, data semua. Ini tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa di antara mereka yang masuk dalam ahli waris dan yang bukan keluarkan semua. Tinggal yang masuk dalam daftar ahli waris. Yang masuk dalam daftar ahli waris itu kan saling kekuatannya saling menguatkan itu. Ini yang lebih kuat ngalahkan yang nggak kuat. Akhirnya bisa dikalahkan. Ini kalah. Tinggal yang kuat-kuat saja. Yang kuat-kuat tinggal nanti kita bagi. Ini dapatnya apa nanti? Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas. Ada orang yang mendapatkan itu sudah jelas nominalnya. Setengah, sepertiga, seperdelapan. Ini sudah ada. Istri itu mendapatkan 1/4 atau 1/8. Itu namanya bagiannya, sudah 1/4 atau 1/8. Tapi nanti ada orang yang mendapatkan bagian itu enggak per seperti itu. Sisa ambil semua. Sisa diambil semua. Bisa dipahami ya? Saya misalkan saya punya istri 1, berarti istri saya mendapatkan 1/4 kalau saya enggak punya anak.
Saya punya paman. Itu toh ahli waris saya cuma itu. Saya punya istri, saya punya paman. Terus bagaimana? Seperempat diambil sama istri, sisanya kembali ke paman. Paman ngambilnya berapa? Dia sisanya. Sisa yang sudah diambil dari orang yang mendapatkan bagian pernya itu. Semuanya nanti setelah itu diambil sama paman. Jadi nanti hitungannya seperti itu. Dihitung dulu, nanti kalau sudah dihitung semua, ini bagiannya sekian persen, ini sekian persen misalkan. Setelah itu baru hartanya si mayit mana? Hartanya si mayit mana? Dan itu rupanya apa? Tahapannya panjang loh ini. Pembagian warisan itu tahapannya panjang. Yang kalau ini fikih ini insya Allah masih bisa lah. Fikih ini masih bisa, yaitu orang meninggal dunia, siapa yang mendapatkan warisan ini bagiannya berapa, itu fikihnya ada. Yang paling mumet di kita itu kalau sudah masuk ke harta. Kita sudah tahu ahli waris itu yang mendapatkan si ini bagiannya sekian, sudah selesai. Pertanyaan, terus yang mau dibagi mana? Ini mumet pembagian, kenapa? Ini rumah, dia punya rumah, tapi istrinya juga punya hak di rumah itu. Mumet lagi, terus gimana pembagiannya kan itu? Oh enggak, ini dulu bangunnya bareng-bareng. Lah udah, bangunnya bareng-bareng, istri sama suami bangun bareng-bareng. Dulu suami itu berapa persentase dalam rumah itu gitu. Yuk kita baik-baikan saja itu lah. Ini yang mumet kan itu. Baik-baikan gimana kan itu? Akhirnya apa? Solusinya ya dengan cara yang dolim. Karena nggak ada cara yang lain. Akhirnya apa? Nanti solusinya biasanya gonogini. Gonogini itu apa? Rumah bagi dua, suami dapat 50%, istri dapat 50%. Padahal itu semuanya dolim. Gonogini itu dolim. Tapi nggak ada cara yang lain. Kenapa? Karena harta yang bercampur. Akhirnya seringnya apa? Lah, pembagian yang salah itu apa? Wes gini, anak ada 3, laki-laki, perempuan. Bapak punya rumah besar, rumah induk, kemudian ada rumah kecil, kemudian ada sawah. Wes gini aja, rumah yang induk milik anak pertama, sawah milik anak kedua, kemudian anak ketiga dapat rumah yang kecil, rumah di perumahan. Boleh nggak seperti ini? Enggak, zalim. Hatta mereka sepakat. Itu semuanya pembagian yang zalim. Kenapa? Karena belum tentu rumah yang induk itu harganya 2 kali lipat dari pembagian untuk perempuan. Bisa dipahami ya? Terus bagaimana ketika harta itu nggak bisa dibagi karena bentuknya rumah, kan rumah nggak bisa dibagi, maka rumah itu kepemilikannya bersama. Jadi nanti gini, ini sudah mulai masuk ke praktek sebenarnya itu. Jadi kalau harta bisa dibagi, maka dibagi sesuai dengan pembagian masing-masing. Contohnya apa? Uang. Oh, bapak kita meninggal dunia, di ATM di bank ada sekian, misalnya 100 juta, kan bisa dibagi. Oh, bapak saya itu punya sendok jumlahnya 100, bisa dibagi kan satu-satu kan gitu. Tapi kalau bentuknya rumah baginya gimana itu? Oh, disekat, ini dapat sekian, nggak bisa. Itu bukan pembagian. Terus bagaimana? Ini tidak bisa dibagi kecuali harus dijual. Maka rumah ini kepemilikan anak pertama sekian persen, kedua sekian persen, ketiga sekian persen. Rumah pertama. Ruko ini kepemilikan anak pertama sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Sawah, kepemilikan anak pertama sekian persen di sawah itu, ini sekian persen. Bisa dipahami, paham ya? Kalau seandainya rumah induknya dijual, tinggal anak pertama dapat berapa persen di rumah ini. Kalau misalkan sawah, enggak, saya sawahnya karena sudah lama tak pakai sama anak kedua, saya mau tak pakai lagi. Oke, antum jujuli bagian dari ahli waris yang lain. Paham ya? Kalau nggak paham nggak apa, nanti aja, ini pembahasan ini sudah masuk ke praktek kan, ini sudah masuk ke praktek. Ini kita masih, ini contohnya saja, makanya pembagian ahli waris itu penting. Kita perlu data siapa sih ahli waris yang dia itu bisa mendapatkan itu siapa saja. Maka tadi kita sebutkan itu paling rinci, yang saya sebutnya paling rinci, yaitu 15 untuk kalangan laki-laki, kemudian 10 untuk kalangan perempuan. Nanti pembagiannya modelnya seperti apa? Nanti insya Allah kita kupas di pertemuan berikutnya. Nanti ada namanya ahlul furud, ada namanya ahlul tasib. Ahlul furud itu yang mendapatkan bagian jelas sekian, kalau ada ini, kalau nggak ada ini sekian. Itu namanya ashabul furud. Kalau nanti ada namanya ashabul tasib. Ashabul tasib itu ngambil semua. Kalau tidak ada ashabul furud, kalau ada ashabul furud, ambil sisanya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi pahami ya, setelah ini nggak tahu nih masa itu mau kita lanjut atau karena setelah ini pembahasannya lumayan. Setelah ini lumayan. Ini kita pembahasan dari awal warisan sampai sekarang itu baru mukadimah loh ini. Ini masih pemanasan, kalau kita mau olahraga itu masih pemanasan itu. Kita belum masuk ke pembagian. Ini dapatnya berapa, ini dapatnya berapa, itu lumayan. Tapi yang penting kita itu walaupun antum itu nggak menjadi ahli faraid,
nggak berani untuk membagi, nggak apa-apa. Yang penting antum itu tergambar sedikit. Oh, ilmu warisan itu seperti itu, gitu. Sehingga apa? Kalau nanti ada masalah itu mulai tergambar. Walaupun antum nggak bisa menetapkan, bisa tanyakan ke ustadz. Tapi yang penting apa? Antum itu juga minimal sedikit paham lah itu. Sedikit itu mengetahui gambaran globalnya warisan itu kayak apa sih, gitu. Yang kita inginkan di pengajian kita seperti itu. Walaupun detailnya atau antum nanti memutuskan, itu saya tidak ingin seperti itu. Saya targetnya di sini bukan antum sebagai ahli faraid, ahli warisan, setelah itu antum yang memutuskan, enggak. Tapi saya pengen menggambarkan ilmu yang sudah hilang. Ilmu yang sudah hilang di masyarakat kita. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.